warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Adik Novisyati Ulfa, masih dalam mata kuliah Computer Vision. Oke, Computer Vision. Apa sih itu Computer Vision itu ya? Coba kita perhatikan gambar-gambar di sini. Ini merupakan sebuah kamera ya. Kamera ya, ini kamera. Nah, terus apa sih fungsi kamera ini tadi gitu ya? Kamera ini fungsinya untuk apa? Untuk menangkap citra ya, betul kan? Saat kalian memotret, pasti di situ yang kalian potret adalah sebuah atau yang menghasilkan sebuah citra. Nah, di sini kenapa sih kita harus mempelajari computer vision itu ya? Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa image dan video itu ada di mana-mana, gitu ya. Di mana kalian berada pasti ada image dan video. Banyak kalian temui di mana saja image dan video itu. Nah, untuk apa sih gunanya image dan video tadi gitu ya, untuk kita sebagai manusia, untuk apa gunanya gitu. Nah ya, yang pertama ya, kenapa sih kita harus mempelajari computer vision itu? Yang pertama ya, vision itu useful, vision itu interesting, tapi vision itu juga difficult gitu ya. Nah, jadi sangat berguna, sangat menarik, tapi dia susah juga gitu untuk dipelajari gitu ya. Contoh dari misalkan originalitas dari sebuah citra. Nah, ini ada dia, ini gambar yang sesungguhnya ya. Ini gambar yang sama tapi dengan tampilan yang berbeda. Sama halnya dengan ini. Kalau ini dari sudut pandang yang berbeda, tuh ya. Dari ini ke sini. Nah, ini connection computer vision dengan ilmu-ilmu yang ada. Jadi computer vision itu bersinggungan dengan artificial intelligence, jelas. Bersinggungan dengan machine learning. Ya. Computer vision bersinggungan dengan robotik. Computer vision bersinggungan dengan psikologi. Computer vision bersinggungan dengan image processing. Computer vision berhubungan dengan grafik gitu ya. Nah, selanjutnya aplikasi dari computer vision itu sendiri. Misalkan factory inspection ya, reading, license plate atau checking, zip code dan sebagainya, terus monitoring. Ini contoh-contoh penggunaan dari computer vision, monitoring safety, terus mendeteksi citra, gambar ya, atau sebuah otomatis ya, berkendara atau supir otomatis gitu ya, terus robot navigation, terus driver assistant gitu dan sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penggunaan computer vision. Nah, ini ada lagi asisten teknologi gitu ya, entertainment gitu kan, lalu movie special effect gitu kan. Kalian sering melihat kan banyak efek-efek yang sering di sebuah film, misalkan sering Hollywood tuh yang sering pakai film Hollywood itu kan sering menggunakan efek-efek yang kalau misalkan kalau syuting dalam dunia nyata itu kan akan susah sekali, tapi dengan adanya computer vision ini itu akan sangat mudah gitu ya. Terus digital camera atau ini face detection ya, untuk setting fokus dan exposure. Nah, ini contohnya nih.
atau visual search ya. Saat kita foto ini gambar apa sih foto ini gitu. Nah, itu bisa kita cari dia tuh gambar apa sebenarnya. Kalau kalian pengen tahu industri-industri yang memakai dari computer vision itu sendiri ya, memakai teknologi computer vision, silahkan kalian kunjungi nih. Nah, tujuan dari computer vision itu sendiri ya adalah untuk mengetahui apa sih yang tersembunyi gitu kan dari sebuah citra. Apa sih yang tersembunyi dari sebuah citra sehingga nanti dia bisa memberikan kita informasi. Tuh ya. Nah, apa di sini yang kira-kira bisa kita dapatkan dari citra ini? Ya. Maksud dari citra ini tuh sebenarnya apa gitu. Nah, ini device dari computer vision ya. Dia real time stereo, nanti struktur motion biasanya untuk saat motret ini dan sebagainya, nanti jadi sebuah 3D struktur model dan sebagainya. Nah. Terus kenapa sih kita harus mempelajari vision gitu ya. Nah, ini pertanyaannya itu apa dan di mana? Tuh ya, kita harus seperti apa dan di mana, dan kenapa kita sebagai human harus memperhatikan itu. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Bisa dijelaskan apa yang tergambar dari citra di gambar ini. Gitu. Apa yang tergambar? Nah, di sini ternyata ada 3 buah bendera, ya. Ada sebuah bangunan, ada kendaraan, ada patung, ada lampu, ada foto, ya, foto seorang tokoh, ada tulisan dan sebagainya. Kalau kita sebagai manusia ini kan bisa secara otomatis mengetahui apa saja sih yang tersirat dari gambar di atas ini. Apa sih yang tersirat dari sini gitu. Kalau kita sebagai manusia, karena kita sudah dibekali oleh Allah gitu ya, kemampuan kita, mata kita itu menangkap citra dan memberikan maksud dari citra itu sendiri kepada otak kita. Nah, sekarang computer vision itu gitu kan, bagaimana sebuah citra itu tadi bisa dipahami oleh komputer layaknya seorang manusia yang memahami sebuah citra. Nah, ini contoh misalkan. Nih, kategorisasi dari pixel tadi misalkan ada face, ada banner, ada bus, ada car, ada street lamp, ada wall, ya, ada flag, gitu kan, ada building dan sebagainya. Ini yang harus kita kategorisasikan. Nah, di sini yang maksudnya itu ada apa? Oh, ada outdoor, dia kondisi di luar ruangan, gitu ya. Ada city, dia sebuah kota, ada traffic di situ, gitu ya. Nah, gimana caranya, gitu ya? Ini tadi, ya, harus kita pahami. Nah, ini variasinya misalkan ini sebenarnya objek yang sama, tapi dari citra ini seolah-olah ini adalah 3 objek yang berbeda, ya. Padahal ketiga objek ini adalah objek yang sama. Ketiga objek ini adalah objek yang sama. Nah, atau ini pencahayaan juga sangat berpengaruh, ya, illumination, ya, illumination. Nah, kalau illumination ini perspektif kita juga nanti akan berbeda tergantung dari pencahayaan juga, gitu ya. Di sini mempengaruhi dari kualitas citra itu sendiri. Terus skala. Nah, menurut kalian komputer mana yang lebih kecil? Komputer mana yang lebih kecil?
Ini komputernya besar, orangnya kecil, ini orangnya besar, komputernya kecil ya skalanya. Atau deformation di sini. Nah, di sini coba kalian lihat. Ini kan warnanya hampir sama gitu ya. Ada berapa kuda di situ? Sedang apa kuda itu? Terus okulasi. Ya, okulasi saat terjadi pemotongan-pemotongan. Atau background clutter. Backgroundnya itu mempengaruhi dari maksud dari citra itu sendiri. Itu ya. Sebenarnya dalam citra ini itu banyak hal-hal yang bisa diambil. Atau kelas variasinya. Ini sebenarnya semuanya adalah sebuah kursi, tapi memiliki bentuk yang berbeda. Gimana nanti ya komputer itu bisa mengenali kursi-kursi ini. Ini semuanya adalah kursi. Bagaimana dia komputer itu bisa tahu, oh ini kursi, oh ini kursi, oh ini kursi. Ya. Nah, bagaimana komputer bisa tahu? Kalau kita semua kan sudah tahu nih sebagai manusia, kita sudah tahu kalau semua citra yang ada di depan kita ini adalah sebuah kursi. Terus bagaimana sebuah citra itu, gitu ya? Bagaimana sebuah citra itu bisa dikenali oleh komputer? Ya, ini lokal ambigu gitu ya, gambarnya tidak jelas, blur gitu ya. Nah, di sini kan mirip nih. Nah. Atau opportunities ya. Nih, maksudnya itu apa gitu. Nah, bagaimana cara kita nanti menginterpretasikan sebuah kasus citra menjadi sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan itu nanti akan digunakan oleh komputer untuk mengenali sebuah objek itu dan menjadikan dia nanti adalah sebuah keputusan. Nah, ini contohnya linear perspektif. Ada juga areal perspektif. Ada juga okulasi. Tekstur gradient ya, tekstur. Terus shading. Nah, shading itu sangat penting juga. Terus case shadow, bayangan ya. Bayangan ini citra di depan ini seolah-olah perempuan ini tuh dia sedang melayang gitu kan. Dia sedang melayang di dalam di atas lahan gitu ya. Tapi sebenarnya kan tidak. Dia sedang duduk di atas tanah di mana bayangannya itu ada di bawahnya. Terus similarity, kemiripan ya. Kemiripan dari bisa jadi color, tekstur atau proximate. Nah, tahu di sini ya. Di sini kan membingungkan nih. Ini seperti unta yang berjalan, tapi sebenarnya foto ini kan diambil dari atas, untanya tidak terlalu jelas. Tapi shadingnya yang nampak kalau dia adalah sebuah unta atau bottom line ya. Nah, ini bottom line. Oke, mungkin nanti yang akan kita bahas selama 1 semester itu akan membahas mengenai image formation dan processing. Terus ke level selanjutnya itu grouping dan fitting, terus multi view geometry, recognition dan advanced topic yang terkait dengan computer vision. Nah, yang mempengaruhi kalau early vision itu basic image formatting dan processing ya, itu nanti sensornya bisa kamera, scanner dan sebagainya, sensor yang dia nanti akan menangkap sebuah citra, di mana sensor itu tadi ini dipengaruhi oleh warna dan cahaya gitu ya. Nah, ini linear, ini edge detection. Kalau ini fitur extraction ya, dia mendata-data ya, kelompok-kelompok disesuaikan di. Terus filtering dan grouping. Nah, mana di sini digrup-grupkan mana itu. Nah, ini sudah mulai masuk ke semua ini nanti akan kita bahas ya. Pola-pola ini mobil ini, oh ini ada di ya. Gimana cara kita mencocokkan itu semua. Nah, mungkin sampai sini saja. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti tugasnya saya berikan di dalam grup ya, dalam grup WA maupun nanti dalam classroom.
Oke, mungkin jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan, jika tidak ada. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.